Ini satu-satunya alternatif yang kalau jalan sedang putus ya dia lewat perairan atau lewat sungai ya Mbak. Rujukan dari puskesmas ini teman-teman kalau mau ke rumah sakit Palembang ya biaya transportasinya mahal. Kalau mau cepet kan berarti menyewa speedboat karena nunggu lagi datang dari Palembang kan kurang lebih 3 jam. Terus sewanya mahal komandan, katanya kalau membawa pasien itu sekitar 5 juta sampai 10 juta. Saya tanya speedboat secara kedinasan dari kepolisian gimana, selama ini ada komandan tapi sudah hancur, terbuat dari bimbon. Sedangkan kita ini jalan terputus. Jangan kalau kita membantu orang, kita untuk mengamankan wilayah hukum kita aja susah nanti. Harus bikin moda transportasi perairan untuk mempercepat kita dalam pelaksanaan tugas maupun menolong masyarakat seperti itu Mbak. Seorang Kapolsek Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan membuat ambulans speedboat atau kapal ambulans untuk membantu warga yang kurang mampu di Kecamatan Air Sugihan karena memang akses yang masih belum optimal menjadikan kapal ambulans itu sangat penting bagi masyarakat. Lalu seperti apa kisah lengkapnya telah hadir di sini di studio podcast Polri Presisi, Ibtu Rio Prisno. Selamat siang Mbak Tari, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hadir di studio Polri TV ini. Terima kasih juga Bapak telah meluangkan waktu bersama kami untuk langsung ke studio, berbincang langsung begitu. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak, sehat walafiat. Bisa ketemu Mbak Tari dalam keadaan sehat, Mbak Tari juga sehat, semuanya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak ini kan terkait kapal ambulans nih Pak. Sebetulnya apa yang membuat Bapak menginisiasi kapal ambulans ini? Jadi kalau histori dari awal, waktu itu saya baru menjabat di Air Sugihan itu seringlah ini kami patroli baik darat, terus sambang ke desa-desa juga. Ya keadaan desa memang jalan penghubung antar desa itu pada waktu saya baru menjabat itu kan musim hujan yang enggak setiap hari. Berarti sebetulnya jalur darat ini ada ya? Ada untuk antar desa, tetapi dasarnya dari lahan gambut kan, tanah di sana tekstur tanahnya lembut. Jadi kalau musim hujan putus penghubung antar desa itu jalan penghubung. Ini satu-satunya alternatif yang kalau jalan sedang putus ya dia lewat perairan atau lewat sungai ya Mbak. Untuk ke desa-desa itu, apalagi mau ke kecamatan lain atau kabupaten lain. Seperti itu. Akhirnya saya menemukan juga di beberapa desa itu ada lansia-lansia yang memang sudah sakit menahun, banyak kronis. Ya, sedangkan jangankan rumah sakit, puskesmas saja jauh dari jangkauan, apalagi nggak ada akses jalan mau membawa dia berobat ke sana. Makanya histori saya terpikir, setelah saya nanya sama anggota, ini gimana kalau apa yang bisa kita bantu dari Polri, khususnya Polsek Air Sugihan ini kan untuk masyarakat yang membutuhkan seperti itu kan. Karena informasi dari anggota saya, pertama saya nanya itu kalau berobat nih ya rujukan dari puskesmas ini teman-teman kalau mau ke rumah sakit Palembang ya biaya transportasinya mahal. Kalau mau cepet kan berarti menyewa speedboat karena nunggu lagi datang dari Palembang kan kurang lebih 3 jam. Terus sewanya mahal komandan, katanya kalau membawa pasien itu sekitar 5 juta sampai 10 juta. Itu besar Itu cuma nganter aja. Belum biaya mereka kalau mereka one way ya? Iya one way. Tapi dihitung bolak-balik mereka itu sewa speedboatnya itu. Makanya jadinya mahal itu. Sehingga saya terpikirkan gimana kalau saya tanya speedboat secara kedinasan dari kepolisian gimana, selama ini ada tapi sudah hancur, terbuat dari bimbon. Sehingga saya inisiatif untuk memikirkan gimana ya, apa kita sedangkan kita ini jalan terputus. Jangan kalau kita membantu orang,
kita untuk mengamankan wilayah hukum kita aja susah nanti. Karena aksesnya nggak memadai gitu. Saya ngobrol sama anggota, ngobrolin kita harus bikin moda transportasi perairan untuk mempercepat kita dalam pelaksanaan tugas maupun menolong masyarakat seperti itu, Mbak. Jadi ibarat pepatah, sambil menyelam minum air kan orang itu kan. Tugas pokok sehari-hari dapat, terus untuk kita membantu atau dapat amal juga dari membantu masyarakat dapat. Dan tidak ada bantuan pada awal mulanya kami mencetuskan ide itu. Ya dengan model-model seadanya aja sih, Mbak. Model dari mana, Pak? Apakah urunan gitu? Ya pada awalnya itu kan saya tanya sama anggota, komandan, untuk sementara kalau kita belum ada uang, komandan, yang mahalnya kan mesinnya. Betul. Kita perbaikin dulu aja mesin yang lama katanya kan. Coba diperbaikin, tetapi bodinya kita buat sendiri, komandan katanya. Berapa kurang lebih harga bodi kapal ini, karena supaya mudah masuk ke daerah-daerah desa-desa kecil juga, ya inisiatif membuat bodi kapal itu dari kayu. Pertama lebih murah, yang kedua lebih mudah menggapai akses ke desa-desa yang kecil-kecil itu, yang aliran sungai kecil ke desanya kan. Sekitar kurang lebih 22 juta harga bodi kapal itu. Betul-betulin mesinnya dulu, mesin lama kami betulin. Akhirnya ya ayo sampai yang ada duit kita niatin amal aja lah kata. Kan ini selama berjalan kataku, amal kita berjalan juga. Nanti kumpulnya berapa uang kalian, saya yang tambahin kata. Nah, seperti itu, Mbak, awal mulanya dengan model seadanya kan. Sambil berjalan kami menunjukkan pengabdian kami di masyarakat. Nah, ngasih tahu ini loh, silakan tanpa kami pungut biaya berapapun kalian yang memang benar-benar tidak mampu, tapi Mbak, kami syaratnya itu kan tidak mampu. Jadi bisa kita lakukan pertolongan minimal mempercepat transportasi. Ya, namanya kan kami kan polisi, kami kalau mengobati orang sakit nggak bisa ngambil ini, nanti Pak dokternya marah kan. Nah itu yang menarik, Pak, ini kan ambulans pasti butuh perlengkapan medis dan juga sumber daya SDM medis begitu. Bagaimana sistem ambulansnya? Siapa yang menjalankan operasionalnya, Pak? Pada awalnya bingung kami, apa sih kelengkapan dari spek ambulan kalau membawa pasien yang emergensi. Apalagi kan panik kita kan, apalagi keluarga yang juga panik. Jadi kami koordinasi sama pihak puskesmas, kalau bisa untuk yang secepatnya penanganan emergensi aja, yang seperlunya katanya. Nanti setiap membawa rujukan pasien ke rumah sakit Palembang juga kan kami tim tenaga kesehatan dari puskesmas juga mendampingi katanya. Jadi ya alhamdulillah daftar-daftar itu juga masih bisa kami jangkau untuk membeli sendiri, seperti itu, Mbak. Berarti ada kerjasama dengan puskesmas ya, dengan operasionalnya dan juga perlengkapan medisnya gitu. Apabila mereka menilai itu pasien harus secepatnya dirujuk ke rumah sakit di Palembang, kepala puskesmas atau perawatnya langsung ngomongin salah satu anggota polisi atau menghubungi saya. Jadi saya yang ngasih tahu sama anggota. Bingung juga awal mulanya, banyak anggota yang tidak bisa mengoperasionalkan kapal. Artinya pada waktu mencetuskan ide itu cuma saya yang di Polsek itu yang cuma bisa membawa speedboat itu, membawa jadi kapal. Bapak tuh langsung jadi saya biarlah saya aja yang membawanya kan tuh. Kalau kalian mengurusin mesin aja, nggak tahu mampet atau keganjil kayu kan banyak sampah di sepanjang sungai itu, Mbak. Dengan style jual seperti itu, akhirnya masyarakat sudah pada tahu, tapi dengan syarat yang benar-benar masyarakatnya tidak mampu untuk itu. Jadi dinasnya dapat, bantuannya dapat, membantu masyarakatnya bisa, seperti itu, Mbak. Oke, tapi operasional kapal itu sendiri apakah setiap hari atau hanya ada ketika panggilan dari puskesmas begitu? Apabila ada pasien yang membutuhkan transport ke rumah sakit Palembang? Jadi kalau untuk penggunaannya itu setiap harinya itu kami lakukan
sambil apabila ada panggilan atau permintaan bantuan dari Pak Puskesmas, kami gunakan setiap hari untuk melakukan patroli di wilayah hukum Polsek kami. Jadi dialihfungsikan juga sebagai untuk begitu kalau ada telepon minta ini, pihak Puskesmas tuh udah tahu kategori yang kami sampaikan kepada mereka. Yang pertama memang benar-benar Puskesmas benar-benar tidak bisa lagi menanganinya. Yang pertama sesuai SOP Kementerian Kesehatan. Yang kedua, dan orang-orang yang memang tidak mampu untuk menyewa transportasi untuk mereka mengantarkan biar. Jadi kami membantu orang yang tidak mampu. Kalau yang mampu silakan sewa sendiri kata kami. Karena kan mampu. Nah, seperti itu. Kalau dia tidak mampu, ya kita lihat juga kan dia ngakunya nggak mampu. Tapi di rumahnya ada mobil 2, rumah bagus kan, berarti kan golongan mampu. Mampu begitu ya. Jadi memang harus digunakan untuk orang yang tidak mampu. Ya benar-benar yang tidak mampu. Jadi juga kan lumayan Mbak. Sebabnya beli BBM speedboat itu aja bolak-balik ke Palembang itu kalau membawa pasien itu kurang lebih kalau dirupiahin sekitar 1,5 juta. Itu menanggung siapa Pak? Apakah hasil kolaborasi dengan Puskesmas juga atau hanya dari pihak kepolisian saja yang? Enggak ada, menanggung sendiri. Pak Rio sendiri yang menanggung? Iya, ya jadi kami itu jadi apapun rezeki yang kami terima dari ada pihak-pihak yang istilahnya tuh kayak tokoh agama, tokoh masyarakat kan banyak yang tergugah semenjak kami bikin speedboat ambulan itu Mbak. Jadi kan ada juga yang membantu. Jadi warga pun turut berpartisipasi begitu ya? Benar, jadi terutama masyarakat yang pernah kami tolong itu kan rata-rata kan punya keluarga. Sambung menyambung kabar cerita ini, akhirnya mereka ada Pak, nanti kami kalau ada pasien dari desa kami, nanti kami yang beliin minyak speedboatnya. Alhamdulillah kami nggak terima dalam bentuk uang, kalau bantuan dalam bentuk barang kami terima seperti itu. Jadi kalau mau ada pasien kami hubungin dulu, jadi siapa yang kemarin diingat-ingat dulu siapa yang kemarin janjiin katanya. Kalau ada pasien lagi mau jadi, udah kami hubungin. Dan nanti dia yang beliin ini BBM-nya kan, jadi BBM-nya itu kadang mau pakai Pertamax, kadang mau pakai Pertalite. Cuma susahnya itu karena kami jauh dari jangkauan SPBU di darat maupun SPBU terapung kan nggak ada di sana. Jadi ya kadang pas kebetulan ke Palembang, ya atau ngambil jatah dukungan BBM dari kedinasan untuk Polsek, ya dibawa dari Palembang atau dari Oki ke Polseknya itu persiapan ya untuk kalau ada panggilan dari Puskesmas sudah siap, sudah ada BBM-nya. Rehat sejenak Bapak. Kita akan bahas setelah ini. Pemirsa podcast Presisi, jangan tetap bersama kami, akan segera kembali.